Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sudah siang ya. Selamat sudah siang, selamat datang di channel Abah Dinggo. Saya sekarang tidak di rumah unggas, tapi ada di salah satu kandang yang luar biasa ini. Semua dimanfaatkan, tidak ada yang terbuang. Di kandang ayam walet, mau bilang kandang ayam ada walet. Mau bilang burung walet ada ayam. Di rumah unggas juga, tapi rumah unggasnya Om Dokter Iwan ya, Om Dokter Iwan. Nah, saya di sini ingin melihat bagaimana proses magotnya, bagaimana ayam-ayamnya, dan bagaimana semuanya. Nah, di sini. Oke guys, kita ketemu dulu dengan Pak Dokter Iwan dan ada Pak Haji Rahmat juga. Oke. Ya, kita berbagi pengalaman, berbagi tips, dan berbagi pahala juga ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ini orang kreatif ya, orang penuh inovasi. Pak Dokter, saya ingin tahu tentang ini kandang tibean atau tibean kandang? Pokoknya channel Tibean. Kalau di channel tibean, ya channel tibean. Ya. Pak Dokter Iwan juga ini ada channelnya tibean ya, di channel YouTube ada tibean. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Pak Iwan, Pak Dokter, saya ingin tahu tentang bagaimana ini DP pembuatan maggot. ya memang Abah, ini maggot ya penonton. Untuk budidaya maggot kita bisa mulai atau kita bisa awali dari fase mana saja. Jadi ini kan proses metamorfosis dari lalat BSF. Lalat tentara hitam namanya. Oh, lalat tentara Lalat hitam. tentara hitam. BSF, Black Shoulder Fly ya. Jadi ya terserah kita mau mulai dari mana, tapi jangan mulai dari lalat, karena lalat itu kalau kita mulai dari lalat maka lalat ini liar. Tapi sebaiknya dia mulai dari telur, kemudian telur ini menetas jadi maggot, ulat-ulat kecil itu. Nah, ini yang kita akan pelihara. Nah, maggot ini bisa kita jadikan pakan ayam, bisa juga kita jadikan pakan ikan. Ini ada kolam di belakang saya. Kemudian bisa juga kita kembangkan dia jadi pupa. Jadi kita biarkan dia jadi pupa. Pupa itu apa, Pak Iwan? Pupa itu adalah satu ulat ya, atau maggot itu dia lama kelamaan dia akan jadi hitam dan akan berubah jadi kepompong. Sekali lagi ini apa? Sama dengan persahabatan. Metamorfosis. Persahabatan bagai kepompong. Oke, jadi kepompong terus Ya, jadi kepompong. Tapi itu lagu tadi Abah itu kalau ti Abah mau kasih masuk di YouTube mau karena hak cipta ti Abah. Kan cuma saya nyanyikan. Oke. Oke, jadi setelah dia jadi kepompong, maka Ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. kepompong ini jadi pupa, kita kandangkan, kita kurung di dalam satu kandang yang nantinya dia akan diam, akan tapa ya, dan suatu ketika dia akan keluar lalat dari situ. Tapi kalau ingin melihat seperti apa, ya selain di video saya di channel YouTube Tibean ada. Tibean ya. Tapi kalau Abang mau lihat juga di sini ada kandang di sini. Di channel Tibean itu sudah banyak yang di edukasi tentang bagaimana proses magotnya. Silakan ditonton di YouTube-nya Dokter Iwan Tibean. Nah, Pak Dokter, tapi sebelum ke magot, ini kandang ayam atau kandang walet? Ini memang awalnya ini Abah, ini rumah yang tidak kepake. Jadi daripada rumah ini rusak, mau dikontrakan juga berapa sih nilainya kontrakan di tempat seperti ini yang memang kalau kita lihat di luar penonton ini kayak ada savana ya. Nah, kemudian saya manfaatkan untuk jadi rumah walet. Alhamdulillah ya, semua rezeki Tuhan ya. Insya Allah, alhamdulillah walet jadi. Dan tapi tidak usah khawatir penonton. Kalau Anda ingin mempelajari bagaimana walet yang sederhana, silakan tonton juga di channel saya. Oke. Nah, jadi melalui Abah Dinggo ini, terima kasih Abah Dinggo memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan atau berbagi ilmu lah. Karena apa? Ilmu itu jangan sampai hanya terkubur dengan jasad kita. Oke.
ilmu harus kita bagi. Dan ilmu itu ada di kandang savana. Insya Apa itu savana? Siapa punya ini? Anak punya. Ada itu siapa? Dokter Iwan. Itulah savana. Siapa punya ini kandang? Anak punya. Itu pengertian kepada savana, kandang savana. Kalau mau bilang kandang ayam bukan, kandang walet bukan. Jadi kandang savana Dokter Iwan. Oke, Pak Dokter, kita langsung ke mana sekarang? Ya terserah Abah mau lihat. Kita ke Magot dulu. Ya, jadi begini. Oke. Kita mulai di sini saja, Pak. Di mana? Oke, guys. Sekarang kita ke Magot. Lalat BSF. Ya. Jadi seperti tadi Abah yang saya sampaikan bahwa pupa ketika dia sudah jadi pupa, Iya. maka saya akan kandangkan di sini. Ini kandang. Oh, ini kandang, guys. Kandang pupa. Kandang pupa. Jadi kelihatan, guys. Ini sudah tinggal cangkangnya saja. Jadi nanti cangkang ini saya Ini yang akan sudah ditinggalkan Ya. oleh lalat ya. Jadi cangkang ini juga punya manfaat apa? Nantinya ini akan saya giling, saya haluskan, ya. Dan kemudian saya campurkan ke pakan ayam. Nah, tapi di sini nih. Ini masih ada yang Ini ya, ini masih pupa. ada Ini pupa. Oh, ini guys pupa. Ya, Jadi ini yang digiling. Nah, ini nanti ya kalau sudah jadi tinggal cangkang seperti ini kita akan giling. Kita akan campurkan ke pakan ayam yang kita fermentasikan. Jadi insya Allah tidak akan ada yang terbuang dari bagian-bagian dari Magot. BSF Magot ini. Jadi guys, Magot itu tidak ada yang terbuang, tidak ada yang semua bermanfaat. Jadi setelah kita Ya. kandangkan di sini, setelah dia jadi lalat, maka dia akan keluar. Dia akan keluar mengikuti arah cahaya. Nah, di sini kita bikinkan kandang, ya, kandang seperti ini. Ini ada lalat. Ini lalatnya tidak seperti lalat rumah, Iya. guys. Ini lalat BSF, dia tidak makan, tetapi dia menghisap sari buah. Makanya sering kita semprotkan air di sini. Artinya lalat Magot bukan tidak membawa sumber penyakit, tidak. Tidak, Ya. karena dia tidak hinggap di tempat yang kotor. Dia hanya hinggap di dekat di mana ada bau fermentasi. Oh, karena biasanya lalat itu guys bisa membawa penyakit, tapi untuk lalat Magot tidak membawa penyakit. Dan yang bilang itu langsung penjelasan dari seorang dokter Iwan yang punya kandang savana. Siapa punya ini kandang? Anak punya. Nah, Oke, kemudian langsung. ini lalat lagi ini ada yang hinggap. Ini tempat telur apa? Oh, jadi ini Namanya tempat telur. tempat proses telur Magot. Jadi mereka bertelur di sini. Nah, guys, Ini namanya egis. Ya, egis. jadi ini namanya Mbak Egis, guys. Jadi mereka bertelur di Ya, kita celah-celah. lihat. Oke. Nah, kemudian ya terkadang 1 hari bisa, 2 hari, 3 hari kita ambil telurnya, kemudian kita tetaskan. Proses bertelurnya berapa menit, berapa jam? Ya tergantung mereka, suka-suka mereka. Oh iya. Jadi ini lalat dia siklus apa? Masa hidupnya dia jadi lalat itu kalau jantan setelah kawin mati. Jadi jantan setelah kawin mati. Kalau yang betina setelah bertelur mati. Ya guys, kalau manusia itu masih mau takut mati. Karena masih suka kawin. Suka kawin ulang. Kalau lalat tidak. Yang jantan setelah kawin mati, yang betina setelah bertelur mati. Itu guys. Nah, jadi setelah kita ambil telurnya dari sini, ya, itu kita tetaskan. Ada juga. Oke. Jadi ini rumah lalat ya untuk bertelur. Sekarang kita ke tempat penetasan telur walet. Oke guys. Ya. Nah, ini sekarang saya dengan Dokter Iwan di ruangan kalau tadi di ruangan tempat bertelur, ini tempat penetasan. Jadi kalau wadah untuk tempat penetasan apa Pak Iwan? Ini kita gunakan wadah seperti ini, tapi kita gunakan dedak.
Dedak. Ya. Kalau Gorontalo artinya konga. Jadi nantinya setelah dia menetas dia akan muncul seperti ini. Jadi ini telur yang diambil. Ya, telur seperti ini. Telur. Oh, ini ayam semakan apa? Telur diambil, dicampur, Tidak. oh diletakkan di sini. Diletakkan saja begini. Oh, Nanti dia setelah menetas dia akan turun cari makan. makanannya dedak. Dedak. Ini. Ini kecil-kecil ini apa? Ini guys. Oke, kita perlihatkan ya. Mungkin di situ agak besar. Ya. Di sini guys, boleh. Oh, ini kelihatan. Oke, nah ini. Bahasa Manado, babajalan guys. Nah, ini apa? Oke. Ada gerakan-gerakan. Nah, Ini bayi-bayi maggot. jadi ini proses bertelur. Jadi cukup diletakkan di dalam. Setelah dia kemudian menetas, dia turun. menetas, dia akan turun mencari makanan. Nah, jadi mencari makanan. Ini proses penetasan. Dari penetasan Pak Dokter kita kemana? Setelah itu kita pindahkan ke biopon, namanya biopon. Biopon. Bukan tikapon ya, tapi biopon. Oke guys. Sekarang kita ke bagian biopon itu untuk apa Pak Dokter? Biopon itu tempat untuk pembesaran dari bayi-bayi maggot. Nah, kita ke biopon untuk pembesaran bayi-bayi maggot. Oke. Kalau ini kita lewatkan dulu ya. Ini namanya biopon apa? Ah, ini biopon. Oke. Nah, ini ada. Oke Kelihatan? guys, ya kelihatan guys. Ya. Jadi ini guys, mulai proses apa ini Pak Dokter? Pembesaran. Pembesaran. Luar biasa. Tapi sudah bisa digunakan untuk jadi pakan ayam. Oh sudah bisa langsung? Sudah bisa. Ini apa? Oh, ini terlalu kecil masih. Nah, ini kalau kita kasih ke ayam apa? Awalnya. Mana? Nah ini guys. Jadi beda pakan maggot dengan pakan lainnya. Beda nafsu ayam untuk ya. Nah, ini buktinya guys, teman-teman, sahabat Abadingo Channel, ini ayam yang diberikan pakan maggot. Jadi manfaatnya luar biasa, tempat pertumbuhannya. Oke. Jadi ini namanya biopon, ya. Biopon, ya seperti Dokter Iwan bilang tadi, ini namanya biopon. Jadi proses pembesaran Pak Iwan. Proses Nanti pembesaran setelah- maggot. Kalau dia sudah jadi pupa, jadi prepupa namanya yang warna-warna hitam seperti ini, apa? Dia akan naik dengan sendirinya, dia akan naik ke sini. Dan dia masuk ke sini, nanti dia ngumpul di situ. Kalau itu Oh. ada tempat untuk penampungan pupa. Jadi dia tinggalkan. Ya, dia akan naik, dia akan tinggalkan dia punya komunitas. Nah, kalau di sini boleh makan apa? Sampah buah, Pak. Nah, guys. Jadi maggot ini dalam proses pembesaran, makanannya apa? Sampah buah. Sampah organik. Ya. Bukan buah sampah. Sampah buah ya. Ada sisa-sisa tomat. Ya. Tapi kalau misalnya ada sisa makanan rumahan, itu bisa dikasih di sini, Pak. Jadi apa saja yang jadi Ah. makanan maggot? Apa saja yang penting Semua. sampah organik, dia sikat, Pak. Oke. Nah, Nggak sampah organik. minta-minta ada ayam mati, kasih saja sama. Jadi kalau ini makanannya bisa diproses dulu atau langsung taruh boleh? Kalau ayam mati langsung taruh saja. Dan di sini sudah 2 kali saya menangkap biawak dan saya kasih ke maggot. Jadi makanan maggot. Makanan maggot. Guys, tidak ada yang rugi. Sama boleh. Tapi di sini ada proses untuk menghaluskan ya, Ya, menghaluskan. Jadi menghaluskan sampah buah tadi, bukan buah sampah, karena sampah tidak berbuah. Ya. jadi ini kita gunakan
Heeh. gilingan kelapa Ah. untuk menghalus. Untuk menghaluskan ya, untuk menghaluskan. Jadi mohon maaf penonton kalau kelihatan memang agak jorok, tapi ya ini semua sampah buah. Namanya juga sampah. Tidak usah khawatir, Iya, ini cuma buah. tapi ini sampah buah jadi Tomat, bermanfaat. sayur. Tomat, sayur. Semua yang namanya buah, tapi nggak boleh. Oke. Ya, kita langsung. Jadi ini proses untuk sebenarnya menghaluskan saja. Iya, Ya. ini halusan. Menghaluskan saja ya. Seperti ini. Ya, karena sampah buah bisa juga langsung diberikan ke Ya. maggot ya. Tapi kalau yang agak-agak keras seperti nangka, Ah, nanas, itu kan kulitnya tidak bisa dicerna oleh maggot, makanya Nang- kita haluskan. nangka, nanas, durian, itu harus dihaluskan. Rambutan, 6 buta. Oke Pak Dokter, kita kemana sekarang? ya cuma segitu apa? Ya. Artinya setelah dia jadi maggot, jadi pupa, dia jadi lalat lagi. Oke, tadi saya melihat ada proses hasil dari cangkang itu menjadi sebuah pupuk. Itu kasgot, Oh, kasgot. bekas maggot. Ini sepertinya. Ya, bekas maggot. Jadi dia. Nah, ini bekas maggot guys. Bekas maggot artinya? Kasgot, bekas maggot. Itu kotoran maggot. Oh, Jadi ini bisa dijadikan pupuk organik.